Sobat Digital, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Kinar di Desa Kendarjo dalam podcast Teman Ngopi, yang muda, yang berkarya. Kali ini saya bersama tim petualang digital. Yuk kita kenalan satu persatu. Oke, dimulai dari Mas Krisna, bisa dijelaskan beserta job desk-nya? Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Tadi Mbak Kinar sudah memberikan waktu kepada saya. Ya, terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Kita lama tak jumpa, mungkin dari kemarin malam. Ya, ini buat ngobrol santai saja. Sebelumnya perkenalkan saya Kris Wantoro, asli domisili Kendarjo, asli murni. Kelahiran saya di Dusun Tegarjo situ saja, sebelah dekat SMP 2 Talun. Cedek monggo para teman-teman, rekan-rekan, sahabat, apa nih? Teman kopi ini kira, teman ngopi ya. Ini di sini saya bersama teman-teman punya bagian masing-masing. Contohnya saya fokus di bagian pengeditan gambar atau foto-foto. Mungkin dari masyarakat Kendarjo bisa saling kerjasama, saling membagikan informasi kaitannya dengan kegiatan RT, RW ataupun wilayah Kendarjo di sini. Cukup ya saya? Cukup. Terima kasih Mas. Oke, lanjutnya untuk Mas Ketut nih, apa nih job desk-nya? Iya, tadi Mas Kriswanto sudah memperkenalkan diri, panjang kali lebar kali tinggi ya Mas ya. Mungkin ada tujuannya sebenarnya memperkenalkan panjang itu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Ketut Bambang Irawan. Saya juga asli Kendarjo juga. Sama dari Dusun Tegarjo, RT-nya RT 3, RW-nya 5. Di sini tugas saya, kalau tadi Mas Kriswanto itu editing gambar, kalau saya editing video. Jadi tugas saya nanti cukup di belakang layar, mungkin biar mas-mas dan mbak-mbak yang cantik ini nanti yang di depan layar, saya cukup editing saja. Di sini kami dari tim petualang digital, ya mungkin butuh kerjasama dari panjenengan semua, masyarakat Desa Kendarjo. Mudah-mudahan dengan adanya kita nanti bisa mengembangkan Desa Kendarjo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Ketut atas pemaparan job desk-nya. Untuk selanjutnya saya sendiri ya, saya Kinar, saya juga dari Tegarjo, namun saya berbeda RW, saya dari RW 4. Job desk saya di sini sebagai reporter sekaligus admin dari media sosial. Jangan lupa di-follow media sosialnya Desa Kendarjo. Nah, monggo selanjutnya untuk selanjutnya Mbak Hilma. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo Sobat Digital, perkenalkan nama saya Hilma Almeida. Di sini saya memegang job desk sebagai penulis artikel dan berita. Jadi apabila masyarakat Desa Kendarjo memiliki suatu acara, bisa kirimkan atau diinformasikan melalui media sosial komunitas kami, dan saya sebagai penulis artikel dan berita akan memaparkan atau menyajikan peristiwa atau acara masyarakat menjadi suatu berita atau tulisan. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hilma. Maaf ya. Untuk selanjutnya silakan Mas Faizin.
Oke, terima kasih kepada Mbak Kinar karena sudah diberikan waktu. Baik, sahabat digital semuanya, sedesa Kendorrejo, mungkin di sini saya juga sebagai salah satu personil juga di sini untuk tupoksi saya sebagai Humas Hubungan Masyarakat. Jadi kaitannya dengan berita-berita ataupun video-video yang mungkin nanti ada yang di Desa Kendorrejo, nah itu biasanya yang mencari informasi adalah saya. Nah jadi silahkan mungkin dari masyarakat Desa Kendorrejo jika nanti memiliki suatu fenomena terkini atau agenda-agenda terbesar di Desa Kendorrejo, yaitu ada informasi tentang Desa Kendorrejo, yaitu berita-berita yang kaitannya dengan Desa Kendorrejo maupun UMKM yang ada di Desa Kendorrejo. Nah itu mungkin kalau jika masyarakat berkenan untuk diberitakan, insya Allah dari kami siap membantu. Nah, caranya gimana untuk nanti menghubungi daripada humas dari tim kami? Nah, bisa langsung ketik nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu yang dari saya selaku humas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faizin. Untuk selanjutnya yang terakhir nih ada Mas yang tampan sekali, Mas Helmi, monggo. Selamat malam Sobat Digital, saya Helmi Yakindri Wahyudi. Saya juga domisili Kendorrejo, tepatnya di RT 1 RW 9. Saya job desk untuk komunitas media ini adalah sebagai fotografi atau tukang foto, tukang video. Saya akan memediakan atau menangkap momen-momen yang ada di Desa Kendorrejo ini, akan memasukkannya pada berita-berita yang ada pada Desa Kendorrejo ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi anggota dari tim petualang digital saat ini. Penasaran nggak kenapa mereka mau ikut serta dalam komunitas ini? Nah, untuk alasan pertama nih dari Mbak Hilma. Mbak Hilma ini kan masih menjadi siswi di SMA ya. Nah, itu alasannya apa kok mau ikut serta dalam komunitas ini? Oke, jadi alasan saya join komunitas ini adalah yang pertama, saya memang sejak SMP atau MTS itu suka menulis, terutama menulis berita atau redaksi. Jadi saya dulu di SMP itu pernah ikut ekstrakurikuler jurnalistik seperti itu. Jadi saya ternyata itu kalau dipikir-pikir punya passion di bidang menulis gitu. Kan dulu pas SD itu belum kelihatan begitu passion saya di mana. Tapi ketika sudah menemukan itu ternyata di sini skill saya, passion saya di sini. Jadi niat saya ingin meneruskan ini dan semoga juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini jawaban dari Mbak Hilma yang masih menjadi siswi di SMA ya. Coba untuk jawaban dari Mas Kris nih, yang saat ini kerjaannya apa ini Mas? Oke. Mungkin kok enak sih mati barang ini. Nah, ini perkembangan ke depan ini. Oke, kembali lagi ke saya lagi. Di sini tadi apa pertanyaannya, Bu? Pekerjaannya apa? Pekerjaan saya. Saya saat ini bekerja di SMA Demangan, ya. Senang ini. Nah, Kita tua. kan Mas Kris udah menjadi guru. Nah, itu apa tuh alasannya kok mau ikut serta di komunitas desa sini? Baik, ya, intinya di sini saya untuk bergabung atau join di komunitas digital desa ini, petualangan digital. Yang pertama, karena saya asli domisili Kendorrejo dan melihat sekarang sudah zamannya itu zaman era digital. Jadi paling tidak kita sudah membantu untuk kemajuan Desa Kendorrejo. Jadi kita harus cinta desa kita.
Gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas. Nah, selanjutnya nih, lalu kapan nih sebenarnya terbentuknya komunitas atau petualangan digital ini? Dari Mas Ketut, monggo. Ya, terima kasih. Diberikan waktu untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya adalah kapan terbentuknya komunitas ini? Kapan, Mas? Ya, sebenarnya komunitas ini masih baru, sangat-sangat masih baru, masih bulan kemarin. Ya, mungkin dari desa kita itu mungkin agak terlambat ya. Soalnya dari desa-desa yang lain itu sudah membentuk sebuah komunitas digital, sedangkan kita masih bulan kemarin. Nah, makanya kita ngebut. Maksudnya ngebut itu kita kejar tayang, ya kita seadanya. Mungkin ini salah satu kegiatan kita, yaitu dengan adanya podcast teman ngopi. Nah, kenapa kok pakai teman ngopi ini ya? Nanti mungkin kita jelaskan di belakang. Jadi kita itu terbentuknya masih bulan kemarin, dan ini baru permulaan daripada kegiatan kita. Terus kegiatan yang lain itu sebenarnya sudah berjalan, yaitu bisa dilihat di sosial media kita, yaitu di bawah ini ya. Nanti bisa di follow ya. Kalau di YouTube bisa di subscribe ya. Subscribe itu gratis ya. Yang membayar itu beli BBM, itu berbayar. Ya, mungkin itu Mbak Kinar, kita berdirinya masih di bulan kemarin. Oke, terima kasih Mas. Nah, terus kita untuk rencana ke depannya nih, bagaimana dengan tim petualangan digital? Monggo untuk Mas Faizin. Oke, terima kasih untuk waktunya lagi. Untuk rencana ke depan, berdasarkan hasil musyawarah kita kemarin, pertama untuk pandangan kita ke depan, yaitu kaitannya dengan digitalisasi. Yang kami harapkan adalah di mana nanti masyarakat itu bisa mengikuti perkembangan desa Kendal-Rejo itu sudah sampai mana, setelah itu di dusun mana itu ada agenda apa, seperti itu. Tapi kalau ke depan itu untuk sebarluaskan informasi dan keunggulan-keunggulan apa saja yang mungkin dimiliki desa Kendal-Rejo. Nah, kemungkinan kemarin juga ada masukan kaitannya dengan apa itu desa digital ke depan. Kedepannya nanti kalau bisa dari teman-teman petualangan desa ini nanti juga akan bertambah lagi secara personil juga, dan nanti juga bisa menjadi salah satu wadah di mana kita sebagai pemuda itu berkarya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faizi. Untuk selanjutnya sebelum menginjak acara yang selanjutnya, monggo ini ada kopi, ada keripik. Keripik ini kebetulan hasil dari pelatihan pemberdayaan perempuan di Desa Kendal-Rejo kemarin tanggal 5 November. Tanggal 4 sampai 5 November, monggo dicoba. Asli. Para masyarakat desa Kendal-Rejo sponsor. Iya, jadi kemarin itu selain ada keripik singkong, ada juga keripik pare, keripik pisang, dan selain itu juga ada kepelatihan membuat batik dengan ikon desa Kendal-Rejo. Monggo Masuk coba. ini ya. Berarti sebenarnya kalau dengan adanya kita itu masyarakat menjadi tahu ya, bahwasanya informasi dari pemerintahan sendiri, terus informasi daripada kegiatan-kegiatan itu yang bisa diikuti oleh masyarakat itu sangat membantu sekali. Salah satu contohnya adalah ini ya, kita pasang di depan ini keripik, ini adalah buatan daripada pelatihan pemberdayaan perempuan. Nah itu, jadi kita sponsornya untuk sementara UMKM desa. Siapa tahu nanti ke depannya kita ada sponsor lagi ya, UMKM yang lain ya. Sponsor monggo masuk. Iya. Satunya dulu. Biar nggak sepaneng. Seger, namanya aja teman ngopi ya kan. Siap.
Di sini mungkin saya ingin bertanya kepada si Humas ini, Mas Pak Ejin terutama, karena dari kita pun yang contohnya dari editor, dari kameramen, mungkin terlebihnya itu hanya di belakang layar. Yang di show off itu mesti yang di lapangan jadi di Humas, antara reporter dan kameramen. Kameramen pasti di lapangan, cuman dia nggak tahu kesorot ini, nggak tahu kesorot tapi. Nah, apa sih keluh kesah hambatan dari Mas Faizin selama kita sudah 1 bulan ini berjalan sampai saat ini, dan kemudian apa sih saran atau masukan untuk kedepannya agar lebih berkembang lagi? Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Karena di sini juga merupakan salah satu forum kita saling pengertian, guys. Curhat, Bahasanya seperti itu. aslinya aja curhat, man. Awalnya perkenalan. Oke, Mas Kris, kaitannya dengan kendala yang mungkin banyak sekali saya alami di lapangan, itu kaitannya dengan berita. Lah, itu di masyarakat itu berkembangnya begini. Apa itu? Lah Mas, iki fotonya arep tinggi opo? Engko samare tinggi renoro dan lain sebagainya. Lah, itu yang merupakan salah satu apa itu? Kekhawatiran masyarakat. Tapi ya juga saya jelaskan bahwasanya kami dari tim petualangan digital ini merupakan tim netral. Lah, dokumen yang masuk kepada kami itu adalah dokumen yang memang harus dijaga keprivasiannya. Jadi ketika dari pihak manapun jika minta foto dari kami kaitannya dengan kegiatan masyarakat, lah ya tidak kami berikan, karena apa? Sifatnya ini adalah rahasia kami. Jadi mungkin bagi masyarakat yang mungkin masih ragu kaitannya dengan petualangan digital ini, ya itu tadi yang kami sampaikan, bahwasanya nggak usah ragu dengan kami. Insya Allah untuk dokumen atau kata-kata yang memang di situ perlu kami privasi, lah mungkin itu juga nanti akan kami simpan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Terus juga adanya digital ini harapan kami juga nanti juga bisa menjadi ajang di mana masyarakat juga memperkenalkan baik itu produk atau kegiatan di RT mana ada kegiatan ini. Lah nanti ibaratnya juga edukasi untuk masyarakat juga. Sebenarnya kan bagus ketika terus kemarin juga ada yang memberikan respon baik juga di masyarakat. Wah, saya suka Mas dengan adanya petualangan digital ini, juga kaitannya dengan informasi itu bisa membuat edukasi untuk masyarakat. Jadi ibaratnya di RT sini kemarin ada kegiatan kerja bakti membuat gorong-gorong, Pak. Nah, karena menanggulangi hujan, mau turunnya hujan ini, lah masyarakat itu berinisiatif untuk memperdalam dan membuat gorong-gorong tersendiri. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh baik juga. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya masyarakat Desa Kendarjo ini peduli dengan lingkungannya. Ini seperti itu. Nah, itu kemarin juga ada kaitannya dengan beberapa RT yang WA saya juga, Mas, nanti kaitannya dengan program-program desa, kados kepelatihan ini kok saya juga minat Mas dari masyarakat saya. Cobalah nanti ketika ada kepelatihan bisa disebarluaskan lewat digital ini, seperti itu. Mas, dipungut biaya atau tidak? Wah, untuk sementara ini gratis. Kita di sini intinya gini, kita yang pertama niat kita adalah mengabdi. Satu yang kedua itu yaitu kita saling sama-sama belajar. Jadi kami mohon kepada masyarakat Desa Kendarjo, saumpama di sini karena kami juga masih dari generasi muda, mungkin jika ada tutur kata kami atau perilaku kami yang mungkin di situ kurang enak di hati masyarakat ataupun kata-kata atau media kami yang mungkin kurang pas, kami mohon dikritik nggak apa-apa. Betul. Dijauhi barang lek kena. Iya, Itu dijauhi. iya. Iya kan? Ya, jadi untuk mungkin
masyarakat yang ingin kegiatan atau apapun itu nanti diliput, tenang saja nggih, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, kalau mungkin nanti di luar sana ada yang mungkin bilang lah nanti membayar kalau mengundang, bukan gratis, nggih, 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun, ya. Ingat di Indonesia ya, kita ini masih muda, kita belajar tidak korupsi. Nah, itu nggih, kita informasikan ya. Kita itu tidak memungut biaya apapun, mulai meskipun sekecil apapun kita tidak memungut biaya. Karena apa? Informasi desa itu memang tanggung jawab daripada tim komunitas kita, yaitu Petualang Digital, bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang didapatkan dari masyarakat, khususnya itu di Desa Kendarejo. Jadi intinya kita garis bawahi, gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan tidak menerima yang namanya gratifikasi, bahasanya ya, gratifikasi atau korupsi. Udah, itu. Tapi lek maam enggak apa-apa, Mas. Ya itu mungkin kalau dari masyarakat ingin memberikan gitu ya, ingin memberikan, tidak masalah, kita terima kok, kita terima. Tapi tadi kita tidak minta ya. Ya, tapi nang pantes sih. Ya kata-kata terakhir gimana? Pantes juga. Tapi ternyata tenan Mas, apa itu di wilayah masyarakat Desa Kendarejo itu orang-orangnya itu apa? Loman. Ya benar. Maksudnya loman itu ya apapun ya memang itu harus dikasih, ya memang harus dikasih ya. Rasa memanusiakan Iya, manusia. itu betul sekali ya. Tuh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sini. Nanti aja kebiasaan layar Bapak. Ya, sekarang saya mau tanya kembali. Bagaimana perasaan dan keluh kesahnya Situ. Ki perasaan sapa, Mas? teman-teman yang di belakang layar ini ya, sebagai editing. Karena bagus tidaknya suatu kan tulisannya. Kayak gini ya. Kita kan di belakang layar ya kan. Dari tadi kita kan sudah memberikan mungkin segala pertanyaan ya, mungkin pertanyaan, dan kita sudah menjawab dari segala pertanyaan. Ini ada yang dari tadi diam saja, ya kan? Belum ngomong sama sekali. Nah ini Mas Ilmi. Nah ini ya. Tapi kan pertanyaannya dari Mas Faizin, keluh kesahnya di belakang layar itu seperti apa? Nah, ini kan Mas Ilmi juga sebagian dari belakang layar ya, di belakang layar, karena nggak pernah kesut dengan kamera. Nah, keluh kesahnya ini apa? Tokoh utama ini ya. Kalau mungkin kita kan sebagai editing, mungkin Mas Kris ini sebagai editing gambar dan saya editing video, itu kan hanya tinggal terima file saja, ya kan? Kalau dari keluh kesahnya kita itu ya mungkin asalkan listrik tidak mati gitu aja Mas ya. Listrik tidak mati terus ada wifi itu cukup ya. Wifi jalan terus lancar. Nah, itu sama kopi yang paling penting ya. Tapi yang sering dapat apa namanya ya, kendala itu biasanya itu di lapangan, di belakang layar, yaitu pada saat pengambilan video atau foto yang padahal momen itu kan sepersekian detik ya, itu sudah tidak jadi momen lagi. Monggo gimana? Ya untuk kendala itu sendiri sih pada momen-momen ya, untuk momen-momen atau suatu peristiwa itu kita kadang masih lambat untuk tahu informasinya. Informasi sudah ada tapi kita baru tahu, itu yang sering terjadi. Kalaupun ada event atau ada acara kita sedang bekerja itu lebih sering kepada komunikasinya kurang. Seperti itu ya. Terus mungkin juga pada untuk alat-alat kita masih menggunakan seadanya saja. Seadanya apa Mas? Adanya HP ya, HP. Kalaupun ada kamera ya pakai kamera. Ataupun ada alat-alat yang mungkin untuk lighting kita masih cari lagi. Untuk
alat-alat yang mungkin atau kepentingan lain kita butuh ya cari dulu. Pinjam ya. Pinjam dulu. Iya. Itu kira-kira seperti itu. Iya, iya. Udah, mungkin dari Mbak Kinar sendiri. Oke, mungkin itu tadi yang kerja lapangan sudah, yang bagian editing sudah. Nah, ini mungkin yang bagian kepenulisan nih, artikelnya. Apa nih Mbak kendalanya selama ini? Kalau menulis itu sebenarnya kendalanya ada di itu apa ya? Kalau menulis itu kan butuh suatu momen, kalau menurut saya butuh momen juga. Karena menulis itu kan butuh memikirkan kata-kata yang pas, terus cara merangkai kalimat yang tepat itu seperti apa. Nah, kadang kalau kendalanya di penulis itu adalah buntu. Kita bisa nyebut, maksudnya itu kita nggak bisa merangkai kata-kata. Kita kayak, "Duh, ini bagaimana ini, harus ditulis seperti apa, harus disajikan dengan kata-kata seperti apa." Itu kendala yang paling, yang nomor satu itu adalah buntu. Jadi kita tidak bisa menyajikan suatu data atau suatu informasi menjadi sebuah tulisan seperti itu. Oh iya Kak, untuk artikelnya ini nanti akan diupload di mana nih? Untuk artikel itu biasanya diupload bersama dengan dokumentasi di feed Instagram biasanya. Oke, jadi jangan lupa follow Instagram Desa Kendarejo ya. Ini mungkin dari Mas Ketut ada yang mau ditanyakan lagi nih. Ini saya nggak bertanya ya, saya hanya menanggapi dari Mbak Ilma tadi. Ya, jadi gini, kalau mungkin yang namanya buntunya seorang laki-laki itu obatnya gampang. Apa? Ngopi, ya Pak? Ngopi, ada cemilan, wes, buntunya hilang. Tapi kalau perempuan, nah ini, yang namanya perempuan kan pasti yang namanya dalam kondisi apapun kan mut-mutan ya kan, mut-mutan ya kan, nah pasti itu. Nah ini saya bertanya kepada dua perempuan ini ya, dua perempuan, karena kita itu dari petualangan digital itu 4-nya adalah laki-laki, 2-nya perempuan. Nah kalau yang laki-laki saya nggak bingung ya, nggak bingung. Kenapa? Karena obatnya sudah tahu. Nah ini yang perempuan ini, biasanya kan dalam pembuatan artikel ini Mbak Ilma, dalam pembuatan artikel ya memang benar, itu kan kita harus menata bahasa, kata-kata itu harus bagaimana bisa supaya menarik daripada si pembaca, tidak dibaca itu tidak boring, maksudnya boring itu membosankan. Nah itu pasti buntu sangat buntu sekali, moodnya mesti amburadul itu. Nah bagaimana cara mengembalikan moodnya itu supaya mendapatkan mungkin pencerahan, wah kata-katanya nanti seperti ini. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Ilma dulu. Setelah itu nanti Mbak Kinar. Nah ini ya, ini juga kita memberikan tips kepada rekan-rekan semua ya. Tips kepada rekan-rekan semua, jadi nanti kalau memang benar-benar buntu dalam saat melakukan pekerjaan, bisa diikuti oleh mbak-mbaknya ini ya. Ya, itu. Monggo. Oke, untuk solusi ketika saya sedang buntu itu biasanya saya tidak memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan saya. Karena kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan terpaksa, itu nanti jatuhnya kita gak ikhlas, kayak kita tuh menggerutu kayak, nyangap tuh aku garap iki, garap itu. Jadi yang pertama adalah istirahat dulu. Kita berhenti sejenak dengan pekerjaan kita istirahat dulu, kita merefreshkan pikiran kita, entah itu dengan ngopi, atau dengan mendengarkan musik, atau dengan makan, atau dengan jalan-jalan. Ya intinya adalah istirahat dulu, jangan memaksakan terus melakukan pekerjaan. Nah biasanya saya begitu. Oke, sama saja ya. Jadi kalau kita sudah merasa buntu, nggak ada ide, itu alangkah lebih baiknya tidur. Jadi nanti mungkin setelah tidur, bangun-bangun kita sudah fresh, antara masih ingat atau sudah lupa itu pikir nanti ya. Yang penting kita istirahat dulu. Nah nanti kita akan coba mengulas lagi, mungkin mencari referensi yang baru dari berita-berita lain. Nah nanti akan muncul ide yang baru. Lebih ke improvisasi. Contohnya ada hari ini ya, hari ini contohnya ya, teman-teman dari digital ini ya.
contohnya hari ini, Mbak Kinar ini ya, sebagai pengisi daripada podcast, sebelum memulai tidur dulu, ya. Karena apa? Dengan dia tidur dapat pencerahan, ya. Ya benar-benar. Jadi kalau kalian sudah merasa capek, jangan dipaksakan dirinya. Istirahat dulu. Nanti kalau sudah fit, sudah mood lagi, baru berangkat. Berangkat ke sekolah. Oh ya Mas, gini, saya mau tanya sama Mas-Mas Mbak-Mbak nih. Kan sebenarnya kita sudah memiliki yang namanya program kerja ya. Kita sudah memiliki program kerja tahunan, bulanan, terus ada harian. Kalau harian itu kan mengikuti dari masyarakat, ada berita atau tidak. Kalau untuk yang bulanan, ini kita kan sudah menjalankan ini ya. Salah satunya adalah yang bulanan adalah podcast teman ngopi. Kenapa? Kok ngambil nama itu teman ngopi? Kok enggak yang lain? Monggo, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Masa ya saya sendiri yang menjelaskan? Ini nih Mas. Di sini saya akan menjelaskan kopi itu kenapa kok kopi teman ngopi dan namanya. Aku dulu ki yo nggak ngopi tapi menjelasin kopi. Intinya di sini mungkin saya tanggapi mungkin rekan-rekan ini sing bisa merasakan kopi, nikmatnya kopi itu apa ini mungkin kalau saya seperti aduh duwe bosen, duwe kadang-kadang pikiran jibek, ya kan Mas? Dengan adanya ngopi, ngeruput kopi kan kadang-kadang ngono weh langsung nikmat. Nah, Beban pikiran hilang semua. ini mungkin sih tak bayangnya yang ngono. Tak bayangin. Contoh saya pun punya apa itu untuk kepuasan sendiri. Jadi teman-teman itu kepuasan dari ngopi, saya punya kepuasan tersendiri. Jadi beda, ini setiap orang beda-beda. Ngoten. Iya Mas. Jadi enggak perlu tak ungkapkan lah ini. Gitu. Terus mungkin dari saya ada hambatan pada saat pembuatan poster maupun pamflet ataupun flyer intinya dengan kayak kegiatan desa. Mungkin di sini dan juga teman-teman di sini itu pada saat event-event atau kegiatan masyarakat itu pastinya kita bisa memilah-milah gitu. Dan seperti kemarin kita tuh belum bisa memilah mana yang kegiatan masyarakat yang bisa dipost dengan melalui kita ataupun yang bernamakan pemerintah desa, mana yang tidak bernamakan pemerintah desa. Nah itu yang menjadi kendala kita, itu permasalahan kita. Jadi kita mungkin sedikit banyak harus ya belajar lagi. Terus kemudian komunikasi dengan masyarakat itu bagaimana ini tujuan kita itu apa, ya tujuan kita apa untuk mempublikasikan. Yang penting di sini mungkin dari Humas pada saat mencari informasi, mencari kegiatan desa atau masyarakat, yang penting ya dan bisa diketahui ya di sini Humas Momoro enggak mungkin nek KTP gitu. Jadi pinjol Enggak ada, Pak. Enggak berani saya. Itu Mas Bimi apa ini ada keluhan-keluhan? Saya ada Pak. Ini filosofinya kenapa kok kita itu mengambil tema podcast teman ngopi. Karena dengan kopi dia menemanimu di saat setiap harimu dan setia menunggumu. Yes. Dan kopi memiliki cipta rasa tersendiri. Lah, harapan kami adanya podcast ini juga memiliki cipta rasa sendiri. Seperti itu. Masuk ora? Masuk tok le. Mahuk. Didabui dengan tripping asli Kendarjo. Nah.
Kemarin kan itu batik kan belajar pembatikan tuh mungkin dari tahun ke depan nanti tahun-tahun ke depan 1 atau 2 tahun lagi Desa Kendarejo bisa menciptakan batik sendiri. Gitu. Sudah ada Pak itu. Sudah ada. Kemarin yang saya lihat daripada hasilnya pembatikan itu ya, itu Desa Kendarejo sudah punya corak sendiri. Nah kemarin dari beberapa audien kan saya WA, wah batiknya itu buat saya masuk itu. Nah kedepannya insya Allah ini masih gambaran Pak ya. Untuk kepelatihan batik kemarin, kalau berdasarkan dari perangkat desa kemarin itu kepelatihan batik akan ada penerusnya Pak, diteruskan. Nah satu hasil daripada batik itu, nah itu nanti juga bisa diperbanyak dan diperjualbelikan. Ya, kalau menurut saya itu seperti itu ya. Jangan hanya pelatihan saja. Kalau bisa ya. Kalau bisa mungkin dari pemerintah desa ya ini ya. Mungkin dari pemerintah desa dengan adanya pelatihan ini bisa nanti ke depannya itu bisa dijadikan UMKM-nya Desa Kendarejo ya. Itu mungkin bisa Minimal didukung lah ya. punya galeri batik lah ya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi Oleh batik. kita sudah punya satu corak ya, satu corak. Mungkin kedepannya nanti ada terlahir lagi corak kedua, ketiga, keempat, kelima. Bahkan kita sudah kalau bisa kan di Desa Kendarejo sekarang kan jadi desa industri ya. Ya, desa industri. Kenapa kok saya bilang desa industri? Yang utara jalan ini adalah pabrik triplek. Utara lagi pabrik batako, ngalar lagi yaitu pabrik yang namanya mungkin pembuatan cor dan lain sebagainya. Nah itu ya siapa tahu nanti diikuti oleh yang selatan jalan. Selatan jalannya apa? Ya mungkin produksi batik itu bisa ya. UMKM lah. Iya, UMKM mengenalkan lebih baik UMKM. Ya betul. Lebih baik kita memperkenalkan UMKM dari desa kita sendiri ya kan? Memajukan UMKM itu. Ya sponsor lagi. Yang paling penting di sini tadi kan Mas, batik toh. Ya batik. Batik yang paling penting itu mungkin next time lagi kita podcast mungkin di 2 atau 3 kali ke depan nanti kita bisa sponsor di sini ataupun kita memakai batiknya. Masuk. Ya, masuk. Jadi bisa langsung wah di Sawang nganu apa pemirsa iki aku Batiknya bagus ya. Batiknya bagus ya. Ya siapa tahu bisa jadi apa namanya seragamnya kita ya. Ya sponsor dikit ya. Wah, mungkin seperti itu ya. Jadi kami dari tim komunitas petualang digital ya mohon bantuan terhadap masyarakat luas. Mungkin umumnya yaitu Desa Kendarejo, mohon dukungannya dan kerjasamanya jika nanti kalau dari teman-teman tim komunitas ini nanti ada informasi yang berkaitan dengan desa, monggo bisa diinformasikan kepada kita, nanti bisa kita sebarluaskan di sosial media daripada komunitas kita. Mungkin itu. Soalnya apa? Kalau kita tidak ada kerjasama dengan masyarakat, ya kita pasti akan terhambat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, mungkin ini saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Kita akan sambung di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada tim petualang digital yang sudah terus berpetualang di dunia digital ini. Dukung terus kami untuk menjadikan Desa Kendarejo sebagai desa digital. Saya Kinar pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.